Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di The Rahman's Garage. Oke, di video kali ini kita akan bahas salah satu stok yang ada di The Rahman's Garage. Kali ini mobil pertama ya, mobil pertama dengan tipe ini yang ada di garasi kita. Karena kemarin-kemarin kan kebanyakan Peugeot 405. Lalu kita udah pernah bahas beberapa Volvo juga ya, lalu Peugeot 306 dan lain-lain. Nah ini kebetulan mobil ini tipe pertama yang ada di garasi The Rahman's Garage. Oke, mobilnya apa? Nanti kita lihat detailnya sama-sama. Oke, tonton terus. Jadi ini unitnya ya, Peugeot 206 XS tahun 2003 manual transmission. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai mobil ini, jadi mobil ini cukup populer pada zamannya. Bahkan secara global unit ini beredar sejak tahun 1998 hingga tahun 2013 karena saking populernya. Dan juga mobil ini sangat populer di ajang WRC pada zamannya. Untuk di Indonesia sendiri, Peugeot 206 beredar sejak tahun 2000 hingga tahun 2006, di mana di awal kedatangannya ke Indonesia, unit ini datang dalam kondisi CBU mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2002, dan kemudian dilanjutkan dengan produksi CKD mulai dari tahun 2003 hingga 2006. Untuk pilihan transmisi yang ditawarkan pun ada beberapa, mulai dari yang bertransmisi manual, otomatis, dan otomatis triptonic. Oke, salah satu hal yang membuat mobil ini cukup populer adalah juga penggunaan mesin 4 silinder berkode TU3JP yang cukup reliable dan juga konsumsi BBM-nya cukup efisien gitu ya. Jadi memang ya untuk sekelas city car memang biasanya konsumsi BBM itu menjadi salah satu keunggulan ya. Ini sebuah city car ya, tentunya juga untuk dikendarai di perkotaan cukup lincah ya, jadi handlingnya sangat mumpuni untuk dikendarai di rute perkotaan. Makanya ini menjadi salah satu pilihan city car pada zamannya. Nah, mengingat pada tahun itu belum ada kompetitornya ya, jadi kompetitor Jepang seperti Honda Jazz, lalu kemudian Toyota Yaris, itu baru beredar di Indonesia di tahun 2006-2007 ke atas gitu. Jadi pada periodenya ini di Indonesia sekitar tahun 2000 hingga 2006 itu tidak ada kompetitornya gitu. Kita bahas lebih detail mengenai unit yang ada di garasi kita ini. Jadi unit yang di garasi kita ini merupakan unit Peugeot 206 tahun 2003 manual transmission dengan trim XS ya, which is itu trim tertinggi gitu. Nah, untuk warna sendiri ini warna hitam ya. Jadi Peugeot 206 warna hitam memang cukup jarang. Jadi kalau teman-teman perhatikan mungkin di jalanan banyaknya biasanya warna silver atau biru gitu ya. Jadi ini cukup pilihan warna yang cukup jarang gitu selain hitam dan silver. Dan juga ada beberapa pilihan warna lain yang agak rare ya, bisa dikatakan demikian, seperti warna gold gitu ya. Nah, spesifik yang ini kita sudah lakukan beberapa sentuhan, beberapa perubahan ya khas The Rahman's Garage lah. Yang pertama tentunya di sektor kaki-kaki. Nah, di sektor kaki-kaki seperti teman-teman lihat ini udah nggak standar ya.
Pertama mungkin kita bahas pemilihan velg yang digunakan. Ini untuk pemilihan velg yang digunakan, kita gunakan velg dari DTM. Ya, ini speknya PCD-nya 400, ring 17, lebar 7,5, ET38. Jadi untuk melakukan ubahan ini kita harus bikin adaptor gitu ya, karena PCD bawaannya Peugeot kan 4x108. Kemudian kita juga di sini untuk menurunkan suspensi depannya kita mengandalkan coilover dari LD Coilover Custom. Nah, jadi coilover ini kita pesan khusus memang untuk Peugeot 206 ini. Jadi secara bantingan suspensi dia tidak seperti kalau kita menceperkan kaki-kaki dengan cara memotong per, yang tentunya dampaknya bantingan suspensinya menjadi keras gitu ya. Belakang sama, kita menggunakan velg yang sama dengan lebar yang sama dengan spek yang sama. Nah, untuk menurunkan suspensi belakang ini, karena suspensi belakang ini menganut model torsi, jadi cukup mudah untuk melakukan menurunkan suspensi belakangnya, hanya tinggal menyetel gigi torsinya saja untuk diturunkan. Jadi penampakannya seperti ini ya setelah kita turunkan suspensinya. Bahan lain yang kita lakukan adalah penggantian tail lights ya, atau lampu rem belakang menggunakan model LED seperti ini. Nah, ini untuk membuat tampilannya lebih fresh saja sih, karena kebetulan lampu belakang bawaannya sudah agak ada retak-retak halus gitu. Jadi ini kita remajakan gitu ya untuk lampu belakangnya. Kemudian untuk kaca film kita menggunakan kaca film dari 3M Ice Blue 95 UV 95 ya, jadi supaya tampilannya lebih clean aja gitu. Oke. Kita ke interior ya. Jadi interiornya ya khasnya city car ya. Jadi memang dibandingkan Peugeot yang pernah kita bahas sebelumnya 405, 306, untuk 206 ini cukup compact. Jadi seperti layaknya sebuah city car ya. Nah, jadi ya tentunya dia sudah power window depan belakang, electric mirror ya. Lalu kemudian ada layar MID di sini. Ya. Nah, ada layar MID di sini. Lalu kemudian speedometernya tampilannya seperti ini ya. Nah, bahan dashboardnya sayangnya plastik ya. Jadi nggak kayak kakak-kakaknya seperti 306, 405 gitu ya. 406 yang berbahan soft touch ya, ini khasnya city car lah ya. Jadi ini materialnya plastik semua gitu ya. Nah, untuk unit ini sendiri kita sudah lakukan peremajaan banyaknya di sektor AC sih. Jadi kebetulan pada saat kita baru dapat unitnya ini AC-nya nggak begitu dingin. Jadi kita remajakan komponen AC-nya mulai dari kompresor, lalu kemudian kondensor, evaporator dan lain-lain. Sekarang sih adem. Dah ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya tampilan interiornya. Jadi cukup sederhana. Kisi AC di sini untuk yang tengah, semburan ke belakang, sisi penumpang, sisi pengemudi. Di sini tentunya sudah ada headlamp leveling, window lock, lalu pengaturan AC-nya di sini ya. Jadi arah semburan lengkap, AC, defogger, kecepatan blower, lalu kemudian pengaturan suhu gitu. Dan di sini ada tombol hazard. Oh ya, ini untuk setirnya kebetulan ini kita sudah ganti menggunakan replika dari Momo Monte Carlo ya. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara joknya, ini joknya kebetulan stok kita ini berbahan fabric, tapi beberapa ada juga yang berbahan kulit gitu ya, bawaan dari pabriknya gitu. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah headrest belakang, karena di headrest belakang ini di Peugeot 206 jatuhnya optional ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat unit 206 yang lain kok belakangnya nggak ada headrestnya ya, itu karena optional ya. Jadi kebetulan kalau unit kita ini ada headrest belakangnya. Ruang mesinnya seperti ini ya penampakannya. Mesin dari Peugeot 206 berkode TU3JP, 4 silinder SOHC, injeksi tentunya. Jadi mesin ini cukup reliable ya. Perawatannya juga mudah, spare partnya juga banyak ya. Jadi kalau teman-teman cek di online shop, spare partnya cukup banyak untuk spare part barunya, bahkan untuk copotan juga masih cukup banyak gitu ya. Jadi untuk perawatan tidak perlu khawatir ya. Ini Peugeot 206 sebetulnya salah satu tipe Peugeot yang akan saya rekomendasikan juga kalau untuk pemula, selain dari 306 dan 405, karena perawatannya cukup mudah
gitu ya. Oke, sekian review singkat dari unit Peugeot 206 koleksi dari The Rahman's Garage. Jika berminat, silahkan hubungi kita di nomor WhatsApp di bawah. Unit ini tentunya sudah siap pakai karena sudah banyak peremajaan yang kita lakukan. Pajak juga panjang, baru kita ganti kalengnya kemarin bulan 2 ya, 2024 kemarin, plat Z Garut ya teman-teman. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa di like dan di subscribe channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.